semuanya, kembali lagi di channel Febri Irwan di Malau. Di video kali ini kita akan membahas atau mereview Honda Supra X 125 tahun 2010 warna hitam. Bicara tentang Supra X 125, dulunya motor ini pernah merajai pasar di Indonesia ya, karena terkenal sangat bandel, irit, dan juga awet ya. Dan yang akan kita review kali ini adalah Honda Supra X tipe jari-jari. Nah, jadi usia motor ini sekarang sudah 11 tahun ya. Dan walaupun usianya sudah cukup tua ya, tetapi kondisinya bisa teman-teman lihat masih mulus dan sangat bagus. Oke, langsung saja kita review motornya ya. Oke, kita langsung review dari bagian depannya. Untuk bagian headlampnya masih menggunakan bola lampu ya, kiri kanan masih menggunakan bola lampu. Dan untuk lampu sen kiri kanannya juga masih menggunakan bola lampu ya. Jadi bisa teman-teman lihat bola lampunya di sen kiri, kemudian di sen kanannya juga masih menggunakan bola lampu. Dan untuk tampilan depannya seperti ini dia bentuknya, bisa teman-teman lihat ya, dari atas ke bawah masih sangat bagus ya. Ini spion kanannya dan ini rem depannya ya. Untuk spakbornya seperti ini dia bentuknya, masih standar bawaan pabriknya. Kemudian untuk ukuran bannya ini ukurannya 70/90 dengan velg jari-jari dan juga masih standar dan ring 17. Dan untuk sistem pengeremannya, rem depannya ini sudah cakram ya, dan di sini dia teleskopik ya. Kemudian untuk merek dari ban ini IRC. Oke, kita lanjut ke bagian sampingnya. Dan ini adalah samping bagian kiri ya. Di sini ada tulisan Honda 125 dengan strip warna merah dan abu-abu ya. Kemudian ini untuk bagian mesinnya. Di sini dia bagian mesinnya. Kemudian ini untuk gigi-giginya. Kemudian ini untuk pijakan saat kita berkendara. Dan ini bagian footstepnya. Dan untuk bagian ban belakangnya, di sini dia menggunakan velg jari-jari juga dengan ukuran ring 17. Dan untuk ukuran bannya sendiri 80/90 dengan merek ban Swallow ya. Jadi ini udah bukan ban standar lagi dari pabrik ya, maklumlah karena udah 11 tahun ya usianya. Dan di sini untuk pengeremannya masih tromol ya, belum cakram, bisa teman-teman lihat sendiri. Dan ini dia untuk shocknya, ada dua ya, satu di kiri dan satu di sebelah sana, di sebelah kanan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian speedometernya. Di sini terdapat indikator gear position, kemudian analog speedometer, dan di sini coba kita hidupkan dulu mesinnya. Nah, di sini terdapat indikator bahan bakar dan juga kilometer yang sudah ditempuh ya. Nah, di sini angkanya 60.296,8 km. Masih sedikit ya. Jadi usia motor ini sudah 11 tahun, tetapi jarak yang ditempuh atau jarak yang sudah ditempuh hanya 60.296,8 km ya. Nah, ini terdapat indikator lampu sen kanan, kemudian di sini lampu sen kiri, kemudian ini indikator netral, kemudian ini indikator lampu jauh. Di sini terdapat tulisan dan juga logo Honda-nya.
Nah, untuk tombol-tombolnya di sini terdapat lampu jarak jauh dan juga lampu jarak dekat. Dan di sini lampu sen kiri kanannya ya. Ini klaksonnya masih berfungsi. Kemudian di sebelah kanan ini terdapat tombol elektrik starternya ya. Nah, kita nyalakan masih bisa ya elektrik starternya. Ini untuk gasnya, dan ini untuk bagian sebelah kirinya. Jadi secara keseluruhan seperti ini dia tampilan dari bagian stang atau bagian depan dari motor ini ya. Masih terawat dengan baik, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Dan untuk kuncinya masih manual ya, masih sama seperti motor bebek lainnya. Tetapi di sini sudah ada pengamannya. Jadi saat kita parkir, kuncinya kita cabut, kita kunci stang. Di sini ada pengamannya, jadi bisa kita tutup. Jadi bisa lebih aman ya motor kita saat diparkir. Oke, kita lanjut ke bagian depan atau bagian bawah jok. Nah, di sini terdapat alat untuk kita menyimpan kertas di sini. Kalau misalnya kita membawa buku atau semacam kertas gitu kan, kita bisa menaruhnya di sini ya. Jadi kita tarik, terus kertasnya kita masukkan ke dalam ini. Dan di sini terdapat cantolan kalau kita misalnya membawa plastik ya. Jadi saat berkendara bisa kita gantungkan di sini ya. Jadi lebih aman kalau kita bawa barang-barang. Nah, seperti ini dia bentuknya. Bagian di bawah stangnya atau di bawah jok. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian joknya ya. Untuk joknya seperti dia kawan-kawan. Joknya ini sudah bukan ori dari pabrikannya lagi ya. Jadi ini udah diganti karena memang udah 11 tahun kan. Jadi udah diganti kemarin. Cuman lupa ada berapa tahun yang lalu juga sih diganti untuk kulit joknya ini. Tapi walaupun udah diganti, saat kita mengendarainya masih nyaman dipakai. Kita duduk di sini masih enak lah pokoknya. Nah, untuk membuka bagasi joknya dari sini ya, menggunakan kunci, kita tekan lalu kita putar ke arah kanan, maka joknya akan terbuka. Nah, untuk bagian dalam joknya seperti ini ya kawan-kawan. Ini dia bagasi joknya ya, lumayan lah bisa muat barang-barang kita di dalam ini. Dan ini untuk tangki bahan bakarnya. Nah, kalau tidak salah ini kapasitas dari tangki ini sekitar 3,8 liter ya. Ya lumayan besar lah untuk ukuran bebek, bisa menampung 3,8 liter. Nah, jadi secara keseluruhan bagian dari joknya atau di dalam joknya seperti ini dia bentuknya. Sini terdapat tangki bahan bakar dan juga bagasi jok. Oke, kita tutup lagi joknya ya. Jadi kalau kita mau menutupnya, kita agak tekan sampai dia berbunyi. Nah, seperti dia kalau menutup joknya. Oke, kita cabut kuncinya. Perlu teman-teman ketahui, fungsi dari bagian ini adalah saat kita parkir dan kita mau menggunakan standar 2, jadi kita bisa memegang atau menyentuh di bagian sini ya. Kemudian sepeda motornya kita tarik ke atas sehingga standar 2-nya bisa turun. Nah, oke, kita lanjut ke bagian samping kanan dari motor ini ya. Di sini terdapat tulisan Supra X 125D ya. Kemudian di
sini terdapat knalpotnya masih standar bawaan pabrik, dan di sini terdapat footstepnya. Kemudian ini untuk kickstarternya. Jadi kalau electric starternya nggak berfungsi, kita bisa menggunakan kickstarter ini. Kemudian ini untuk pijakan saat kita mengendarinya, dan ini untuk rem belakangnya masih berfungsi dengan baik ya. Dan ini untuk mesinnya, dan ini untuk oli mesinnya ya. Dan di bagian samping ini stripnya menggunakan warna merah dan sedikit warna abu-abu ya teman-teman. Nah, jadi secara keseluruhan kondisi atau tampilan dari sisi sebelah kanannya atau bagian sampingnya seperti ini dia ya. Bisa teman-teman lihat kondisinya masih sangat mulus dan masih terawat ya. Walaupun usianya 11 tahun, tapi kayak nggak kelihatan 11 tahun ya usia dari motor ini. Untuk bagian belakang seperti ini dia bentuknya ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Nah, di sini untuk lampu rem belakang juga masih menggunakan bola lampu ya, tapi kayaknya nggak kelihatan ya karena kita menghadap cahaya jadi backlight. Kemudian tuh lampu sen kiri dan lampu kanan, sen kanannya juga masih menggunakan bola lampu ya. Bisa teman-teman lihat tuh di dalam bola lampunya, ini juga masih ada bola lampunya ya. Dan di bawah stop lamp ini terdapat tulisan Honda ya. Dan ini dia untuk dudukan plat nomor kendaraannya. Dan ini untuk spakbor bagian belakangnya. Jadi secara keseluruhan untuk bagian belakangnya seperti dia bentuknya. Masih sangat mulus ya kawan-kawan. Nah, oke teman-teman, kita sudah selesai review Honda Supra X125 tipe SW atau jari-jarinya ya. Nah, jadi kesimpulannya, motor ini walaupun sudah berumur karena usianya sudah 11 tahun, tetapi kondisinya masih bagus dan mulus ya. Bisa teman-teman lihat semua, dari bagian ban, terus bagian stangnya, kemudian bagian jok, dan bagian ban belakangnya juga ini kebanyakan atau mayoritasnya masih bawaan pabriknya ya, masih original. Jadi masih sangat rawat lah untuk motor usianya 11 tahun ya. Oke teman-teman semuanya, demikianlah video kita kali ini, yaitu review Honda Supra X125 tahun 2010 warna hitam. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di video berikutnya.